sampai sekarang. Oleh semua keluarga. Iya. Keluarga saya tanya siapa yang dikasih duit? Bapak saya sendiri, bapak dikasih duit gak? Kagak. Malah gua dikasih Indomie 1 dus. Buat apa 1 dus? Itu waktu ke kantor Pak Tamrin itu kejadian tahun berapa ini? Tahun 98. Tahun 98. Pada tahun 98 berarti tanah itu masih dikuasai oleh kita. Iya. Nah, coba ceritakan gimana ceritanya bisa keluar dari tanah itu. Bisa keluar tanah itu, keluarga udah pada pindah semua. Tinggal saya sendiri. Karena saya dikasih tahu bapak, tolong lu pindah. Ini tanah mau dilunasin. Lunasinnya kapan? Kata bapak saya besok. Saya pindahlah, ya kan? Saya pindah dari situ. Saya dibilang ntar mau dilunasin, mau dikasih duit. Ternyata nggak ada, cuma cerita doang. Nggak ada duitnya. Nah, setelah itu tahun 2000 saya balik lagi ke tanah itu, saya bangun gubuk sampai 2004. Nah 2004 bapak saya ngomong pindah dah, ntar lu mau dibeliin rumah. Akhirnya rumah kagak, pindah iya, kalah-kalahin doang lagi. Berarti kan 2 kali bapak suruh pindah kan? Iya, pertama kali bapak suruh pindah, keluarga mau dibayar. Iya. Ternyata kan tidak dibayar. Enggak. Kemudian masuk lagi bapak tahun 2004. Bangun lagi tahun 2000. Ya. 2000. Bangun lagi tahun 2000. Iya. Ya kan? Dijemput tahun 2004, suruh pindah lagi. Suruh pindah lagi. Bapak juga bilang suruh pindah. Iya. Pindah, saya pindah. Katanya mau dibeliin rumah, ternyata nggak ada. Yang kata mau beli rumah, yang janji mau beli rumah itu siapa? Orangnya Tamrin. Orang yang Tamrin. Iya, nyuruh orang dia. Nyuruh orang. Kalau hari ini lagi kita mau kuasain, berani gak Pak? Kenapa? Kalau hari ini kita kuasai lagi tanah. Ya saya mah berani-berani aja Pak. Emang tanah saya sih. Emang apa takut? Iya. Belain hak kok. Kok takut? Biar dia mati di situ juga nggak apa-apa. Benar. Cuman kalau saya kasihan ibu saya di situ, kalau bisa, ya misalnya berhasil, saya mau pindahin lagi ke makam pribadi. Oh ada makam ibu di situ? Hah? Ada makam emak lo? Iya, emak, nenek, ponakan, 4 orang. Di tanah itu. Iya, makanya ibu saya mah, alhamdulillah. Emang saya sekali ketemu dengan Tata di Tamrin sama Cina di Tamrin itu kapan? Terakhir tanah investasi itu aja. terakhir sama keluarga doang itu tanda tangan investasi udah. Selain nggak pernah lagi ketemu. Enggak pernah. Enggak nanya-nanya. Udah pernah ke lurah? Enggak. Siapanya? Bapak akhir-akhir ini. Kelurah mah kelurah mulu. Bikin surat ahli waris. Yang Bapak tahu di Lurah itu kan ada di buku letter C. Oh, masih nama bapak? Masih belum pernah dialihkan ke Belum. Udah, saya kan cari. Saya lihat buku besar Ahmad bin Haji Hamzah. Itu Pak masih ada. Ada saksinya kok. Berarti belum di anu ya. Belum. Sampai ada juga orang saya warga ke Serang, ke pusat itu masih belum dihapus. Artinya kebenaran ini Bapak bertanggung jawab. Iyalah. Terhadap kebenaran ceritanya. Iyalah tanggung jawab. Emang apa? Emang cuma adanya begitu. Bapak saya mah ditakut-takutin nggak takut emang. Mati mah ada Tuhan ya. Anda tanggung jawab. Iya. Ya iya. Ya karena orang tua kan nyuruh kita urusin sampai akhir. Apabila saya bertanggung jawab dunia akhirat. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Ya berani mana? Orang bapak saya aja. Kalau kagak benar saya potong. Bapak saya takut Pak sama saya. Apa kabur-kabur. Apalagi saya bilang tanah ini Bapak terima duit tanpa tahu saya. Jangan dibilang saya anak. Tapi benar ya, Bapak tidak pernah terima uang selain dari 7. Benar sih, Dan emang. kita semua belum pernah terima uang selain dari 70 juta itu. Kagak ada yang berani. Adik-adik saya juga nggak ada yang berani. Kecuali dia ngumpet-ngumpet. Kayak kemarin bos saya kan. Itu udah masuk ke catatan. Bukannya duit dari sono. Ternyata mah duit dari Syawi dibagi. Nggak tahu duit kita dikalah-kalahin. Ada catatannya di situ sekian dari sekian.
Itu ada catatan masih ada sisa 33 juta sama bayaran 20 juta. Bakal kau beres apa yang kita bayar? Ya kan? 53 juta tuh. Saya kira cukup. Jadi kesimpulannya begini, bahwa setelah nyata-nyata dari cerita yang Bapak sampaikan itu, tanah yang sebelumnya adalah merupakan milik Bapak keluarga Pak Haji, ini sekarang sudah direbut oleh orang lain atau yang kita sebut dengan Cina itu. Nah, cara perebutannya ya tentu kalau kita simpulkan itu yang mempergunakan ketidaktahuan Bapak terhadap persoalan hukum, ketidaktahuan Bapak pada persoalan transaksi dan sebagainya, sehingga perebutan ini kita bisa sampaikan ya bisa dikatakan dia melakukan penyerobotan atas dasar ya ketidaktahuan kita terhadap proses hukum yang ada. Ya, kita akan mencoba untuk mengembalikan seluruh prosedur yang ada, kembalikan pada keadaan yang ada, sehingga ya kita mencoba untuk memberikan pencerahan hukum terhadap seluruh peristiwa yang terjadi, dan ini mudah-mudahan bisa kita kembalikan pada keadaan yang sesungguhnya atau yang sebenar-benarnya. Akan banyak hal-hal yang nanti mungkin kemudian hari yang bisa kita gali lagi. Yang jelas kejadian secara kenyataannya udah seperti ini, kronologis aslinya itu seperti ini, ya kan? Tinggal kita bagaimana untuk menelusuri satu persatu semua peristiwa dan kronologis itu, untuk kemudian kita perbaiki satu persatu juga kronologis itu diarahkan pada level kebenarannya. Nah, kalau kebenaran ini yang kita ya tentu kan butuh perjuangan panjang ini. Kita butuh institusi dan lembaga lain untuk mengakui perjuangan kita ini, dan satu-satunya jalan memang yang bisa kita lakukan adalah menggali kembali peristiwa-peristiwa yang dulu dengan segala materi-materi hukumnya, untuk kemudian kita angkat dalam sebuah masalah hukum, dan masalah hukum ini nanti kita carikan penyelesaiannya melalui lembaga-lembaga hukum yang disiapkan oleh negara. Saya pikir itu. Ya, terima kasih saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, baik yang berprofesi ya, advokat, aktivis, ya kan, dari pihak institusi yang terkait ya, atau negara dalam hal ini. Inilah kronologis ya yang disampaikan oleh ahli waris ya, Pak Haji Idrus, ya kan, terkait gelar perkara. Sebagai ketua timnya itu adalah Pak Dr. Firdaus Juwaid SHMH. Tadi beliau udah sampaikan bagaimana trik-trik atau terobosan-terobosan langkah-langkah hukumnya ke depan. Udah terang benderang tadi disampaikan. Insya Allah mohon bantuan juga, karena persoalan-persoalan yang kayak begini oleh pengembang ya kan, terhadap di negara kita ini ya, banyak kasus-kasus tanah seperti ini. Nah, tentu ini harus kita sebagai advokat ya kan, memberikan proteksi agar betul-betul mencari keadilan ya kan, bagi masyarakat yang buta terhadap hukum ya kan. Nah, tentu inilah hak ya atau kewajiban kita sebagai seorang advokat. Nah, tentu saja tadi sudah panjang lebar ya yang dinarasikan oleh Dr. Firdaus SHMH. Beliau spesifik ya terkait dengan keperdataan, HTM dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu kami minta juga dari pihak aparat, dalam hal ini kepolisian,
ya bertindak objektif ya dalam rangka untuk melindungi hak-hak rakyat, hak-hak masyarakat yang merasa selama ini haknya diambil, ya kan, kemudian dibayar hanya semaunya, ya kan, oleh pengembang, gitu kan. Nah, sehingga kemudian dengan adanya kami ini mencoba, ya kan, mendudukan persoalan ini agar ada solusi yang terbaik. Nah, mohon doanya, ya kan, saudara-saudaraku semua, ya kan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.